Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Budi Astiandini, SSI TMKes, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato mengenai salah satu isu kesehatan yang sangat penting, yakni mengubah perspektif masyarakat terhadap HIV dari stigma ke empati. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menargetkan dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan menyerang sistem kekebalan tubuh, HIV melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Menurut World Health Organization atau WHO, pada akhir tahun 2023 diperkirakan terdapat 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 1,4 juta adalah anak-anak berusia 0-14 tahun dan 38,6 juta adalah orang dewasa berusia 15 tahun ke atas. Selain itu, sekitar 1,3 juta orang diperkirakan terinfeksi HIV pada tahun 2023, menunjukkan penurunan 39% sejak tahun 2010. Hadirin sekalian, tahukah kalian salah satu hambatan paling besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV di Indonesia adalah masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Stigma berasal dari pikiran seorang individu atau masyarakat yang mempercayai bahwa penyakit HIV merupakan akibat dari perilaku amoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Stigma muncul karena tidak tahunya masyarakat tentang informasi HIV yang benar dan lengkap, khususnya dalam mekanisme penularan HIV, kelompok orang berisiko tertular HIV, dan cara pencegahannya termasuk penggunaan kondom. Stigma ini menyebabkan banyak orang dengan HIV merasa terisolasi, terkucilkan, terpinggirkan, dan bahkan dihina. Stigma ini juga menyebabkan orang yang memiliki gejala atau diduga menderita HIV enggan melakukan tes untuk mengetahui status HIV. Karena apabila hasilnya positif, mereka takut akan ditolak oleh keluarga dan khususnya oleh pasangan. Dalam hidup bermasyarakat, stigma juga menghalangi orang yang terinfeksi HIV untuk melakukan aktivitas sosial. Orang yang terinfeksi HIV lebih menutup diri dan cenderung tidak bersedia melakukan interaksi dengan keluarga, teman, dan tetangga. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa orang dengan HIV positif adalah orang berperilaku tidak baik, seperti perempuan pekerja seksual, pengguna narkoba, dan homoseksual. Kelompok ini oleh sebagian masyarakat dianggap memengaruhi epidemi HIV dan membuat masyarakat menjadi menolak dan membenci kelompok tersebut. Salah satu bentuk stigma yang sering muncul adalah keyakinan bahwa HIV dapat ditularkan hanya melalui berpelukan dan berjabat tangan. Padahal virus ini hanya menular melalui cairan tubuh tertentu, seperti darah, air mani, cairan praejakulasi, cairan vagina, dan ASI. Banyak orang yang tidak tahu fakta ini. Stigma juga seringkali diperburuk oleh media yang kurang akurat dalam menggambarkan HIV atau dengan penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini membuat ketakutan dan diskriminasi semakin sulit diatasi. Padahal sebenarnya HIV adalah penyakit yang dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat dan pemahaman yang baik. Pemberian pengetahuan atau informasi terkait HIV adalah salah satu cara yang efektif untuk menjelaskan tentang pencegahan dan penularan HIV. Seseorang dengan pengetahuan yang baik dan benar terkait HIV diharapkan dapat menurunkan bahkan menghilangkan stigma pada orang terinfeksi. Persepsi masyarakat terhadap orang yang terinfeksi memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku memberikan stigma. Untuk mengurangi stigma, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah seperti ini. 1. Menyebarkan informasi yang benar tentang HIV melalui media sosial,
seminar, dan diskusi komunitas. Kedua, menghentikan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV di lingkungan kerja, masyarakat, sekolah, dan tempat umum. Ketiga, mendukung orang terinfeksi HIV secara sosial dan emosional. Misalnya, dengan memberikan dukungan moral dan tidak menjauhi mereka. 4. Mendorong kebijakan yang inklusif, seperti regulasi anti-diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV di lingkungan kerja, masyarakat, sekolah, dan layanan kesehatan, dan lain-lain. Dengan edukasi dan dukungan sosial yang kuat, orang yang terinfeksi HIV dapat menjalani hidup dengan nyaman tanpa rasa takut dikucilkan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam menghapus stigma ini. Kita harus berusaha untuk lebih banyak mengedukasi diri dan masyarakat, menyebarkan informasi yang benar, dan mendukung mereka yang hidup dengan HIV agar bisa mendapatkan pengobatan dan hidup dengan lebih baik. Mengubah stigma menjadi empati dan pemahaman adalah langkah pertama untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan. Dengan menghilangkan stigma, kita tidak hanya memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan HIV, tetapi juga membantu mencegah penyebaran HIV ini dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak orang untuk melakukan pengujian HIV dan mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan empati sebagai pondasi untuk menghadapi HIV. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang peduli, saling mendukung, dan mengedepankan pemahaman. Sebuah masyarakat yang tidak hanya fokus pada pencegahan, tetapi juga pada pemberdayaan dan dukungan bagi mereka yang telah terinfeksi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang luar biasa. Semoga pidato ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk mengubah perspektif masyarakat terhadap HIV, menuju dunia yang lebih inklusif dan peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.